Andaikan ada nabi di zaman kita ini, tapi ayat yang dibaca qari kita tadi, saya sudah ulang kembali, kan tidak ada nabi lagi, sudah Nabi Muhammad. Andaikan ada, kalau ibu dapat suami nabi, bangga enggak? Bangga. Manga nabi RT si suami awak laga nanti. Bu, suami ibu lah pakai stempel lo gini ya, pakai map ketik lo je. Alun tahu lah yo, ayah si John kalah jadi RT. Ya kan? Kita ndak usah nabi, kita tiru saja kehidupan nabi itu. Ya kan? Kita akan aman. Kenapa? Beliau itu public figure. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Ampe angke jo Tanjung Alam rami balainyo pasabaso, sia ibu-ibu, bapak-bapak yang telah ikhlas menjawab salam, ambo doakan masuk surga. Dari Baso ke Tanjung Alam, singgah ke Balai Bukit Tinggi, sia ibu-ibu nantak menjawab salam, ambo doa lakinya babini cik lain. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Wa fi ayatin ukhra laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, simfani min ummati iza salaha salahan nasu jami'a wa iza fasada fasadan nasu jami'a. Dia adalah ulama dan umara, al ulama wal umara. Ada dua dari golongan umatku, apabila keduanya seiring sejalan dan baik akhlaknya, maka akan baik seluruh umat yang dipimpinnya. Wa iza fasada, apabila rusak yang dua itu, maka rusak pula seluruh manusia. Siapa dia? Pertama ulama, yang kedua umara, pemerintah dan ulama. Alhamdulillah, apa yang akan kita laksanakan di Kabupaten Rejang Lebong ini selalu bersinergi
antara ulama dan pemerintah. Mudah-mudahan Rejang Lebong ke depan sampai hari kiamat antara pemerintah dan ulama bak punco laki kaulu lilin ambalau para keknyo katangga raso tak mungkin antah kok garak dari Allah selalu bergandengan tangan selangkah sepijak mengarahkan manusia ke jalan yang benar. Amin. Yang kita hormati Bapak Pelaksana Tugas Bupati yang kata beliau 2 bulannya. Mudah-mudahan nanti jadi bupati juga masa-masa yang akan datang. Juga kita hormati Bapak Asisten, Bapak Kepala Dinas, seluruh perangkat pemerintahan, Bapak Kapolres, Bapak Dan Ramil, Bapak Koramil, Bapak Dandim, seluruh aparat-aparat pemerintahan yang didahulukan selangkah, yang ditinggikan seranting. Juga tidak kalah pentingnya anggota dan ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong, penyambung lidah masyarakat, menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Rejang Lebong. Saya doakan semua beliau yang telah dilantik kemarin menjadi anggota DPR itu, pertama disehatkan fisiknya, yang kedua disehatkan mentalnya, yang ketiga diperbaiki akhlaknya, sehingga tidak ada yang dipanggil KPK seujung tugasnya. Banyak sekarang itu terjadi, Pak, ya kan? Yang akan kita tiru Nabi Yusuf. Nabi Yusuf masuk penjara dulu, sesudah itu baru jadi raja. Kalau Yusuf sekarang jadi raja dulu, baru masuk penjara. Ya kan? Jangan seperti itu. Yang kita hormati seluruh organisasi yang hadir, ibu guru, bapak guru, kepala sekolah, kepala madrasah, dan juga yang sangat penting Bapak Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong. Kaum muslimin, agama adalah bahasa Sanskerta. Bahasa Islamnya ad-din. Apa itu agama? Tidak, gama kucar kacir. Jadi agama, orang yang beragama hidupnya tidak akan pernah kucar kacir. Jadi orang yang hidup kocar kacir berarti anti agama. Rasakan saja diri kita masing-masing. Semenjak balik sampai sudah berumur 72 seperti saya ini masih kocar kacir. Tentu cara beragamanya yang tidak baik. Inilah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kedatanganku ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak. Karena juga banyak orang Minang di Curup ini, ya kan? Saya baca juga lah penghormatan dengan bahasa Minang. Yang dihormati niniak mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari dahan rampak daun narimbun jeput sako putih labe buah nan masak makanan nanak kemanakan nan badahan cupak jo gantang barantiang barih balabe badaun rimbun jo adat babuah katonan bana nan baure baka tunggang badaun rimbun baure cakam ke tanah jauh taunjam ke pitalo panuhlah bumi di rumpunnya digampu indak tabokekkan di badai alun kata olyang konon kok goyang angin lalu kapai tampai batanyo kapulang tampai babarito. Kita doakan semuanya sehat walafiat. Juga tidak kalah pentingnya kita hormati Bapak Ketua Ulama. Beliau sangat muda sekali, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Rejang Lebong yang termuda di Provinsi Bengkulu,
kata beliau baru 1,5 tahun. Kenapa saya katakan muda? Beliau sama lahirnya dengan anak saya yang nomor 2. Hari ini hari ulang tahunnya. Mudah-mudahan alhamdulillah umurnya berkah, tugasnya diredai oleh Allah dan dapat memajukan agama di provinsi, di kabupaten kita ini. Amin. Siapa ini alim ulama? Al-ulama warasatul anbiya. Coba bayangkan itu, Pak. Tidak ada kalimat ini untuk bupati, untuk gubernur, untuk presiden. Presiden pewaris ulama, tidak ada. Presiden pewaris nabi, enggak ada. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi-nabi. Jadi bapak-bapak yang bekerja di kesatuan ulama ini banggalah, sudah menjadi pewaris nabi. Ya kan? Mudah-mudahan masuk surga sama nabi. Tapi jangan jadi ulama kelelawa. Di Curup ini ada ndak kalong? Kelelawar. Kalau di Padang namanya kalalawa. Ba'alu ulama kalalawa kau Pak Ustaz. Ndak berpendirian. Pantunnya pantun Datuk Lalu. Tagalicik kaulu, tagalompang kadodak, kalau la sompi pe itu oleh pe-nya. Apa itu bahasanya? Dulu ada panitia melaksanakan lomba lari dan lomba terbang. Yang lari tikus, yang terbang burung. Saat lomba sebelum dimulai, datanglah kelelawar ini ke meja panitia. Pak panitia, boleh enggak saya jadi peserta lomba? Ya kan? Makanya panitia lama melihat kelelawar ini begini. Bamang kota panana Pak Mali Amboj. Ambo calik kepaluang sama jo kepalo tikuih gigi yang kukuang. Pandai yang lari, pandai. Tapi wa amba sayo pandai yang tabang, bisa aja. Di perkotaan ini karena kita sudah banyak, Bu. Kan ngerti bahasa Minang kan? Ngerti ya. Jadi kalau kamu ikut lomba, kamu mau terbang atau mau lari? Saya udah biasa terbang, Pak. Terbang aja. Kamu beli materai 10.000. Kemudian tekan yang hitam di atas yang putih, bahwa kamu tidak akan bertukar pendirian. Kamu akan istiqamah. Tapi kalau kamu menyalahi aturan main, kamu diberikan tindakan disiplin, diskualifikasi, tidak boleh bertanding selama hidup. Ya Pak, nyotekanlah di kelelawar sore kok, di atas materai 10.000. Mulailah lomba, ya kan? Kelelawar ini terbang sama dengan burung. Lahu ajnihatum min jildin raqiqin wala rishafi. Bagi kelelawar itu ada kulit tipis yang mengkilat, yang tidak punya bulu. Maka kelelawar itu sayapnya berat. Itu dijadikan gerakan senam tahun 80. Iya kan? Mengepak sayap. 1, 2, 1, 2. Ada enggak senam kayak gitu? Jadi terhalanglah burung terbang karena kelelawar ini berkayu. Yang salah kelelawar, tapi mereka yang pindah ke bawah. Tak takana janji tadi, nyolangga janji ko, nyolari ke bawah, lari nyo samo jo tikui, nyo tinggal burung. Ya kan? Karena dia sudah pindah, burung terbang lagi. Kalah lo tikui di bawah.
batuka lo pengana kelalawa ko balik, nyo pindah lo kate. Akhirnya diusir oleh burung. Kelelawar, kamu ndak istiqamah, kamu ndak punya pendirian. Begitu kami merasakan menang, kamu dengan kami. Begitu kami akan kalah, kamu lari. Sekarang kami akan menang, pindah lagi. Kamu ndak saya terima. Pindah ke bawah, diusir pula oleh tikus. Ndak diterima oleh masyarakat tikus, ndak diterima oleh masyarakat burung. Maka kelelawar itu stres. Percaya ndak? Kelelawar itu sampai sekarang stres. Bagaimana kami mempercayai? Burung kalau hinggap ke atas kepalanya atau ke bawah? Ke atas. Kelelawar? Ke bawah. Air matanya berdarah, Pak. Maka kelelawar itu dijadikan oleh orang membuat film horor sebagai burung yang mengerikan. Karena biji matanya merah berdarah. Dan dia tidak berani keluar siang. Kenapa? Malu. Malu oleh tikus, malu oleh burung. Maka dia keluar malam. Keluar malam itu tidak mengikuti kajian, mencilok jamburang. Nah, jadi kalau ulama ingin tetap menjadi pewaris Nabi, jangan boleh dikendalikan, menyesuaikan yang haram dengan yang halal. Ya kan, misalnya ditanya oleh Pak Bupati, Pak Ketua Majelis Ulama, ini haram, ini halal. Karena ulama ini ingin tetap berdampingan dengan Bupati, ini haram sedikit nih Pak, enggak apa-apa. Ini ulama tidak punya pendirian lagi. Sama dengan kelelawar. Walaupun bicara dengan Bapak Kapolres, dengan Pak Bupati, yang haram, haram, yang halal, halal. Itu ulama. Tapi kalau masuk partai, tidak apa, partai tidak apa. Kalah kita di PAN, pindah Nasdem. Ya kan? Kalah Nasdem, pindah PKB. Kalah di PKB, pindah Golkar. Kalah di Golkar, PDIP. Itu tidak apa-apa, itu partai. Kalau masalah akidah, yang haram itu haram, yang halal halal. Inilah prinsip ulama. Di Sumatera Barat yang seperti ini dulu siapa? Adalah beliau Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amarullah, disingkat dengan Hamka. Benar itu? Nah, saya baca sejarah lama ini. Ketika beliau diangkat jadi Ketua Majelis Ulama Indonesia, yang menjadi Menteri Agama, beliau ini kabarnya orang Lampung. Bapak Alamsah Ratu Perwira Negara. Ya kan? Tidak lama setelah Buya diangkat, September, kemudian Desember itu kan Natal. Maka Buya mengeluarkan fatwanya. Orang Islam tidak boleh ikut Natal bersama. Itu bukan acara nasional, itu acara akidah keagamaan. Fatwa itu beredar dengan tulisan di majalah, di koran, di radio, di TV. Buya dipanggil oleh Menteri Agama. Buya, Bapak Presiden itu kan bukan presidennya orang Islam saja, tapi orang seluruh agama di Indonesia. Orang tidak beragama pun presidennya Pak Harto. Maka harus dihadiri Natal bersama itu. Kata Buya boleh, tapi suruh dirjen yang beragama Katolik, yang beragama Kristen. Jangan orang Islam yang hadir di sana. Ya kan? Apa kata Pak Menteri Agama? Fatwa ini harus Buya cabut. Karena negara kita bukan negara Islam, negara Pancasila. Fatwa tidak bisa dicabut, berdosa saya. Tapi kalau yang telah beredar dengan tulisan, itu cabutlah oleh Menteri Penerangan. Dulu kan ada Departemen
penerangan. Tapi kalau Bapak bersikukuh ingin saya mencabut fatwa itu, lebih baik saya berhenti dari Ketua Majelis Ulama Indonesia ini daripada mencabut fatwa. Yang meniru Buya Hamka itu di Pulau Jawa hanya satu. Siapa? Beliau Kiai Haji Z Muttaqin. Kinilah semua kelawat saya banyak. Bersalawat di gereja, ya kan? Kemudian membaca Al-Quran dengan irama bermacam-macam yang tidak menurut irama Al-Quran lagi, ya kan? Ini Bapak-Bapak, saya doakan Ananda Muhammad Abu Zar jangan jadi ulama tapekong, ya kan? Yang bisa dikendalikan ke sana sini, yang tidak menegakkan akidah lagi, ya kan? Itu harapan saya kepada seluruh ulama. Ini wajib saya sampaikan sebagai orang tua. Sekarang umur saya sudah lebih tua dari Buya Hamka dulu tuh. Buya Hamka meninggal umur 70. Saya sudah 72. Saya hormati ibu-ibu Aisyah Muhammadiyah, ibu-ibu BKMT yang bajunya seragam seluruh Indonesia ini. Kemudian yang masih dinas suaminya di Polri, itu ibu-ibu Bayangkari. Yang suaminya dinas menjadi ASN, itu ibu-ibu PKK. Ada pula ibu-ibu yang pakai celana lepis sempit, kemudian di lututnya dirobek sedikit, dan dia pakai baju kaos ketat, dan di lehernya dililitkan selendang, rambutnya merah kayak bulu simpai, kemudian di tangannya ada buku dan ada pena. Itu ibu-ibu kapalo julo-julo. Semuanya kita sebut bondo kanduang. Limpapeh rumah nan gadang, ube jariah palarai damam, sidingin tanpa di kapalo, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang panji ke Sarugo, ambam puru aluang bunian, urang nan duduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang, pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang ibu-ibu batinggang, satitik santan dikuali, masak larandang si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sehat walafiat. Amin. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak PLT Bupati, yang terutama Nabi itu akan kita tiru akhlaknya. Ya kan? Apa akhlaknya? Kita lihat Pak. Salah satu contoh ya. Beliau berdakwah di Mekah. Disakiti. Maka beliau disuruh oleh Allah pindah ke Taif. Di Taif ini lebih kejam orang lagi. Maka Nabi itu dilempari dengan batu sehingga tubuh kepalanya, punggungnya luka-luka berdarah. Datang malaikat, ya Rasulullah, engkau menyampaikan yang benar, tapi engkau disakiti ya Rasulullah. Saya tidak tega melihat engkau. Minta izinkan kepada Allah, akan saya hancurkan orang Taif ini semuanya. Apa kata Nabi? Kalau kita Nabi bagaimana Pak? Ya Jibril, tolonglah saya, hancurkan orang ini. Terlalu kejam kepada saya. Tapi Nabi tidak. Apa kata beliau? Ya malaikat Jibril, saya memang ingin minta bantuan engkau, tapi tidak menganiaya orang ini. Saya akan berdoa kepada Allah, tolong aminkan. Apa doa beliau? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong tunjuki kaumku ini, mereka berbuat ini kepadaku karena belum tahu ajaranku. Nanti setelah mereka tahu dan mendalami, mereka akan baik kepada saya. Pak, jadi kita jangan langsung menerima tawaran orang untuk menganiaya orang lain. Kalau Nabi mau dulu Pak, hancur orang Taif,
Tidak jadi lahir Abu Hurairah. Karena dia keturunan Taif. Abu Hurairah itu siapa? Sahabat Nabi yang banyak menghafal hadis. Ya kan? Jadi dia keturunan dari Taif. Kalau orang Taif itu punah dulu, tidak jadi Abu Hurairah lahir. Ya kan? Untung saja Nabi tidak menerima tawaran malaikat Jibril untuk menghancurkan. Inilah akhlak Nabi itu, Pak. Tidak pendendam. Ya kan? Kalau ini kita pakai, Pak, untuk mengurus negeri ini, dari bupatinya sampai lurahnya, sampai RW-nya, sampai RT-nya, sampai ulamanya, sampai masyarakat ini berakhlak baik, saya yakin Bapak Kapolres, Bapak Wakapolres akan ringan tugasnya. Kenapa? Tidak ada orang narkoba, tidak ada orang maling, tidak ada judi online. Sekarang kan online ini, Pak. Iya kan? Kalau ngaji online tidak apa. Anak-anak kita yang kecil-kecil sudah banyak rusak matanya. Apa? Game online. Saya kalau ngaji di Sumatera Barat, Pak, ke kantor bupati, kantor gubernur, kantor wali kota, itu dibisikkan oleh asisten. Buya, sekarang ASN ini sudah banyak pula yang terlibat judi online. Dia tidak aman di rumah tangga lagi. Berkelahi siang dan malam dengan istrinya. Ya kan? Mungkin Bapak tahu juga ada polwan membakar suaminya. Itu karena judi online, Pak. Ya kan? Kalau ibu-ibu banyak pula utang online. Rice cooker utang, furniture utang, magic jar utang, blender utang, mixer utang, vacuum cleaner utang. Awalnya habis gaji tinggal pelop selai. Karena habis dipotong utang. Ikon yang dikhawatirkan dek Nabi, Pak. Nabi tidak pernah berutang, Pak. Apa kata beliau? Iyyakum waddain. Jadi kalau akan ingin baik hidup seperti Nabi, jauhi utang. Lebih-lebih utang riba. Bunga bunga. Apa kata Nabi? Iyyakum waddain. Jauhkan dirimu dari utang. Kenapa? Fa innahu hammun fil lail wa mazallatun fin nair. Utang itu menjadikan kita malu berjalan siang hari, tidak mau tidur mata malam hari. Cobalah, Pak, kita berutang di rumah makan, kita janjikan gajian bayar. Ternyata tempat berutang tidak satu itu. Minum kopi utang di kedai ini, makan di kedai ini, iya kan? Kemudian ada lagi makanan ringan di kedai itu. Jadi banyak utang. Ketika gajian paniang, tak lalu-lalu ke sini leh. Takut kena minta orang. Sekali hari hujan terpaso lalu ke sini, batu orang lapau tu nyota lambuang seorang seh. Keceknya orang minta. Tapi kalau kita tidak terlilit utang, kepala kita tegak, dada kita busung, harga diri kita naik. Ya kan? Tapi kalau kita banyak utang, itu harga diri kita turun. Jadi kalau ada orang pindah dari Curup ini ke Bengkulu tengah malam, Joto Cigak Baru, nyonai barang-barangnya pukul 2 malam tu, itu orang banyak utang. Lari, tak tentu di malam meknya baru. Ya kan? Nah, ini dia. Jadi kalau mau hidup tentram seperti Rasulullah, jauhi hutang. Malah dengan doanya ditunjukkan oleh Nabi. Apa doa menjauhi hutang? Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari pengaruh banyak utang
dan pengaruh orang lain untuk menguasai diriku. Ya kan? Bu, sehat semua? Alhamdulillah. Bu, andaikan ada nabi di zaman kita ini, tapi ayat yang dibaca qari kita tadi, saya sudah ulang kembali, kan tidak ada nabi lagi, sudah Nabi Muhammad. Andaikan ada, kalau ibu dapat suami nabi, bangga enggak? Bangga. Manga nabi RT sesuami awak lah nanti. Bu, suami ibu lah pakai stempel lo gini ya, pakai map ketik lo je. Alun tahu lah yo, ayah si John kalah jadi RT. Ya kan? Kita ndak usah nabi, kita tiru saja kehidupan nabi itu. Ya kan? Kita akan aman. Kenapa? Beliau itu public figure. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang kedua, sifat Nabi itu Pak, selain tidak pendendam, pemurah. Tidak kikir. Suatu kali Pak, beliau pulang salat subuh, dikasih oleh orang kaya peternak kambing 100 ekor. Kalau kita itu Pak, pulang salat subuh dikasih kambing 100 ekor, kita pasti pikir, di mana ini kandangnya akan dibikin? Di mana tanah untuk menanam rumput? Tapi Nabi tidak. Kepada siapa kambing ini harus saya sedekahkan pula? Itu orang yang pandangannya ke akhirat Pak. Ya kan? Ada orang yang pandangannya dunia saja Pak. Ada salah seorang di Indonesia ini sekarang, dia terpilih jadi anggota DPD, 90 suara rakyat terpakai untuk menjadi terpilih dia Pak. Ya kan? Dia tidak ikuti pelantikan, tapi dia mencalon jadi bupati. Daerahnya tidak usah saya sebutkan. Ini namanya bahasa Padangnya lobo, koro, ya kan? Tidak mau kenyang. Coba Pak, tidak memanfaatkan suara orang yang memilih kita 90.000 orang. Berdosa tidak? Jadi cie-cie tugas kau dulu. Kalau lah jadi ustaz serupa mbokwa, jangan satu lo masuk partai. Lai terangah ada Pak tu. Banyak ustaz masuk partai Pak. Kutikonyo kampanye hanya bagi-bagi ayat kursi. Lah duduknya, ya kan? Lah duduk, lah jadi anggota DPR ustaz kau. Ayat hilang kursi saya mana lah. Pai khutbah Jumaat saya tak doanya lah. Banda datang khutbah Jumaat ustaz, nya telefon dek pengurus masjid, awak resesnya. Nyo karate dia melekat nanti, percaya lah. Jadi mau balik kau dapat UPT-nya Pak. Allah menggaraan. Pak, pensiun nambo kerajo di BUMN 2 jutanya. Ini mungkin nambo sewa pesawat ke Bengkulu. Iya enggak, nyogerakkan ketua ulama jo pemerintah siko fasilitasi ustaz tu sewa nyo pesawat. Nado pesawat dari Padang langsung ke Bengkulu, transit ke Jakarta, dari Jakarta ke Bengkulu. Begitu cara Allah memberi kita rezeki. Ya kan? Jadi jangan ingin kita memonopoli tugas ini semua. Kata orang Minang, nak mengawi ujung siku, lapeh ujung jari. Ya kan? Jadi dunia ini kalau dikejar, kita akan payah sendiri. Dunia itu tidak bisa dikejar. Ya kan? Inilah dunia. Jadi Nabi Pak, begitu dapat kambing, yang terpikirkan siapa yang akan menerima kambing ini. Bukan untuk berternak lagi yang terpikir oleh otak Nabi. Jadi sepanjang jalan ada orang miskin dikasih satu, ada orang miskin dikasih satu. Akhirnya beliau tiba di rumah beliau,
Kambing itu tinggal 1 ekor aja lagi. Disembelih, dibersihkan, beliau pergi salat duha. Istrinya masak di rumah. Ibu Aisyah. Ibu Aisyah tu bu, ini yang akan ibu tiru ya. Ini ibu-ibu yang di belakang ni ya. Memasak gulai kambing, tak tanggung-tanggung. Orang sedang zikir terpengaruh. Orang zikir di masjid. Masjid itu dekat rumah ibu Aisyah. Apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tercium olehnya aroma gulai kambing tadi. Tidak konsen orang itu zikir lagi. Begini dah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Begitu juga tetangga yang berdekatan dengan beliau berdatangan ke rumah ibu Aisyah. Bu, ibu menggulai kambing ya? Iya. Boleh tidak minta sepiring? Aromanya menjadikan bulu hidung kami habis semua. Dikasih oleh ibu Aisyah 1 piring masing-masing itu. Tinggal 1 potong saja lagi. Pak Ustaz, kuahnya 2 sendok. Nabi pulang. Assalamualaikum ya Humairah. Selamatlah engkau, wahai istriku yang cantik kemerah-merahan. Jadi ibu Aisyah tu kuning cantik, pipinya kemerah-merahan. Kalau Aisyah dicurup merah juga, tapi dikasih pada afon. Ndak orisinil. Jadi kalau istri bapak kuning, panggillah Humairah. Iko bini hitam Humairah itu dipanggil. Ndak cocoknya. Kalau hitam bini kaliang saya mau. Liang ya. Allah masak gulai kambing dia. Allah Rasulullah. Tapi tinggal sasai saja. Banyak tetangga meminta tadi. Apa kata Nabi ibu? Ibu tahu tak? Dicium kening istrinya tadi, dicium. Setelah itu digosok-gosok punggungnya. Sadaqta ya Humairah. Benar engkau wahai istriku. Nan kita agihan kau orang tu nan untuk awak dia. Yang 1 potong itu kita makan berdua, besok jadi kotoran sebagian. Tapi yang diberikan kepada orang itu kekal sampai hari akhirat. Begitu Nabi itu pemurahnya, Pak. Kalau Muhammad direjang lebong tu, nyosipaan kancah kau. Alu memakan lela kau agian kurang. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemurah tidak kikir. Bu, saya lihat semenjak tadi tidak ada kotak infak jalan. Ini memang disengaja kayak ini. Sudah jalan belum? Ini seramai ini orang dijalankan juga kotak infak, Pak. Ya kan? Untuk biaya operasional masjid. Ya kan? Apa bedanya infak dengan sedekah? Walaupun ibu belum mengeluarkan uang semenjak tadi, tapi ibu sudah bersedekah. Kenapa? Ibu sudah kerap kali ketawa. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sadaqah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Tapi kalau infak, misalnya ada kotak infak di luar itu, diletakkan oleh pengurus, ketika kita masukkan uang dulu sebelum masuk masjid. Jangan galak ke kotak tu. Nak isinya. Kita isi dulu. Baru kita ketawa. Kemudian ibu-ibu yang terhormat, Nabi itu di dalam rumah tangga, saya yakin kita ingin
di dalam tugas lebih besar skopnya dan lebih berhasil. Itu sebabnya ada orang yang sudah 3 kali jadi bupati, 2 kali jadi bupati, kemudian beliau diusulkan mencalon jadi gubernur. Keberhasilan di dalam tugas yang lebih besar ini, itu kita mulai dengan berhasilnya kita memimpin rumah tangga. Benar enggak? Kalau rumah tangga kucar kacir, ya kan? Pasti pergi kerja kita ndak enak. Ya kan? Kita bertengkar saja suami istri. Ndak enak pergi kerja itu. Maka kita mulai dari rumah untuk berhasil mengemban tugas yang lebih besar. Jadi kalau ada ibu ingin jadi lurah ya, di rumah tangga harus beres dulu. Melayani suami. Bu, istri Fir'aun siapa namanya? Siapa nama istri Fir'aun? Ya, Fir'aun kafir, durhaka. Istrinya Islam taat. Jadi di rumah tangga bisa saja terjadi 2 kondisi yang berbeda. Suami taat, istri kafir. Siapa itu? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Suami kafir, istri taat. Siapa itu? Ibu Aisyah, istri Fir'aun. Bagaimana Ibu Aisyah itu mengurus rumah tangganya walaupun suaminya kafir? Kita kaji semenjak di bawah. Kalau ibu tu ingin memasak, Bu, memasak makanan, dia tanya suaminya dulu. Dafir, nang kalama samba bisu dafir. Ibu ada seperti itu kepada suami? Indak Firdaus do Firaun. Kafir suaminya, tapi dia selalu hormat kepada suaminya mengenai makanan, menyiapkan baju yang bersih. Itu Ibu Aisyah. Maka dia dibikinkan rumah oleh Allah dalam surga. Ibu-ibu di Sumatera Barat sebagian, Bu, tidak semuanya. Suaminya bertanya baik, Dek, ya, apa menu kita sekarang? Lihat selah di waktu doang tuh. Barana udah magi pitihnya banyak na jurito. Makan selah nanado tu. Saja udah pensiun ko gaji udah kalah ketek. Nanado makan selah itu. Kalau begitu ibu kepada suami yang telah tua, dia sudah pensiun, hatinya lah cok ibu-ibu, ibu kasai mode itu. Masuk neraka ibu nanti. Ya kan? Kemudian kalau suami sudah kerja berat, jangan kita itu apa namanya? Kalau di mudia namanya nyinyi. Sikoa tuh. Rewel. Mangecek panjang kan, suaminya sedang panik. Tapi ada pula suami yang sabar, Bu. Ketika istrinya itu baciloteh serupa itu, nya diam saya. Alah sudah, Bu. Alah, mandilah. Badi suruh mau mandi ke pasawak. Udah dapat rezeki kita bali galang kau gak 10 ameh. Lawan siu-siu ketek sebininya. Mendengar laki kembali galang. Tiba di pasarnya bawa makan martabak Mesir. Sudah kada ameh. Pilihlah nama yang ketujuh. Pitih udah ada agak 10 ameh. 10 ameh kini kan banyak je pitihnya tu. 10 kali 3 juta. 30 juta. Kok dibaliang ke tomek berapa kilo tu? Ya kan? Sudah membali galang, paruik lah kanyang, pulang ak layat. Nyobi imbiang dek suaminya kok. Pindah langsung ke rumah tu. Nyobawa ke belakang. Di belakang ada sumur sudah bergali. Dia tolong cari, Allah ada air dalam. Baik itu kecil istrinya kok nyotulaan di suaminya di belakang. Ya kan? Nyinyi ada dalam sumur tu taruh. Tapi istrinya kok lagi tetagak, bohnya dalam sumur tu.
Nyo tulaan di suaminya ke dalam sumur. Di kakinya ndak patah nak. Nyo heboh tu, ada orang gadang keluar. 3 meter tingginya, giginya sekadang kapak, kulit hitam. Suaminya masih di atas. Engkau siapa aja? Saya jin yang telah 400 tahun dalam sumur ini. Tapi mendengar padusi heboh nyinyi, kau tak tahan dia mau lari keluar aja. Ya kan? Sadang jin sibuk, ndak senang mendengar istri cerewet. Apalagi suami. Ibu tahu ndak? Tahu. Suami itu lehernya apa bedanya dengan istrinya? Nalah babini, nalah lelaki. Pasti tahu. Apa bedanya? Ibu-ibu data sesiko. Tunggu suara ibu banyak rancak. Kalau kami laki-laki bajakun, tuan kuacok suara gadang, garu. Bu, bamang ko laki-laki bajakun ibu indah. Lah selama kau duit tak tahu. Dia lambo saya mengecen ni. Dulu Siti Hawa tertipu oleh iblis sehingga dia makan buah khuldi, dia jadi haid. Ujungnya diusir ke bumi. Dia nangis. Ketika dia nangis, suaminya datang. Apa yang terjadi ya Dinda? Maafkan saya suamiku. Saya sudah terlanjur ditipu oleh iblis. Sekarang saya tidak suci berdarah. Dan pakaian surga sudah terbang. Saya tutup aurat saya dengan daun-daun kayu yang ada di surga. Dia menangis itu. Jadi bagaimana? Saya diusir oleh Allah ke bumi. Apakah sampai hati kakanda tinggal di surga ini sendiri? Istrinya diusir ke bumi. Akhirnya Nabi Adam ini tergoda juga Pak. Kenapa? Karena sayang kepada istri. Jadi padusi kalau menangis Pak, itu ayam atau buaya tu. Istilahnya dari mana tuh Pak Ustaz? Buaya itu kulitnya tebal Pak. Jadi kalau dia berkeringat, tidak bisa keringatnya melalui pori itu. Keluarnya ke mata. Jadi kalau Bapak pergi ke muara, nampak buaya nangis, jangan nampak resek. Apa nyo makan miko? Nyo tidak menangis tu do. Paluhnya keluar ke mata. Nah, jadi ibu-ibu kalau nangis itu air mata buaya. Jadi karena kasihan kepada istrinya, dicicipi oleh Nabi Adam. Tapi baru sakare masuk muncuang, sabateh kunyah jokenyo, sakadar gumam kagumam, takana larangan Allah. Kadilulu parui manula, dimutahkan rasa tak mungkin, tasandek saja di rakuangan, jadilah jakun sampai kini. Kalau apa lulu lo dulu kuldi itu haid lo pak ni. Atau kau jakun lah. Jadi suami ibu layani baik-baik. Lain terangah deh bu tu. Nyoba jakun. Kalau ndak ibu layani baik-baik, mencari padusi lain turun naik jakunnya tu. Siap-siaplah ibu untuk dimadu. Ya kan? Hah? Jadi memulai tugas yang besar harus kita sukses menunaikan tugas yang kecil, dimulai dari rumah tangga. Ya kan? Nabi itu bapak-bapak tidak pernah rusak rumah tangganya. Tidak pernah. Kenapa? Ya dia itu yang dia urus yang paling penting dulu. Setelah itu baru keluar. Di rumah tangga berhasil, di masyarakat Nabi berhasil. Apa? Dalam masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, Islam sampai ke Syria. Ya kan? Nah, sampai kaum muslimin para jamaah ke Iran dan ke Irak. Sampai ke Mesir. Sehingga pada saat itu
jazirah yang dikuasai Nabi namanya Hijaz. Sekarang sudah terpecah-pecah jadi Abu Dhabi, Yordania, Qatar, ya kan? Apa lagi? Nah, Bahrain. Dulu Hijaz saja di zaman Nabi. Nah, kenapa Nabi berhasil mengurus tugas yang besar itu? Pertama, dia mendekati manusia bukan dengan keras, tapi dengan akhlak. Masa mudanya saja Pak, belum jadi Rasul, Nabi itu sudah bijaksana. Mungkin cerita ini sudah berulang-ulang kita dengar. 1 Zulhijjah, itu kan dibersihkan Ka'bah Pak. Sekarang ditukar lagi tanggal 9 Zulhijjah. Kenapa? Orang pergi haji sudah pergi wukuf. Jadi tidak terlalu sulit petugas membersihkan. Kalau dulu tanggal 1 Zulhijjah, ramai orang melihat, sibuk. Jadi setelah Ka'bah itu dibuka kiswahnya, Hijr Aswad dipindahkan sementara. Ketika Ka'bah telah bersih, untuk meletakkan Hijr Aswad kembali ke tempatnya, bertengkarlah 4 kepala suku. Kata suku yang ini dia yang berhak, kata ini dia yang berhak, bertengkar. Nabi ketika itu baru belasan tahun, ya 19-18 lah umur beliau. Apa kata Nabi? Bapak-bapak, kalau begini bagaimana? Tidak usah kita bertengkar. Siapa yang mulai hadir besok pagi subuh di masjid, siapa yang datang duluan, dia yang meletakkan. Terima kasih Muhammad. Tidak ada kami ingat yang seperti itu. Kamu masih muda, tapi pandanganmu jauh lebih dalam dari kami yang tua. Kami hanya sekedar tua umur, tapi muda pengalaman. Ya begitulah Muhammad. Ternyata orang ini ambisi juga meletakkan. Maka dia sama-sama ronda Pak. Tidak tidur-tidur. Besok subuh sama-sama datang pula di masjid. Tapi alangkah terkejutnya kepala suku yang berempat tadi, di dalam masjid sudah ada Nabi Muhammad. Apa kata mereka? Bertengkar mereka? Tidak. Yang duluan masuk masjid Muhammad. Maka dialah yang berhak meletakkan batu ini. Karena dia Al-Amin. Orang yang sangat kita percaya. Nah, dapat Nabi mandat untuk meletakkan. Tapi maukah Nabi meletakkan sendiri? Tidak, beliau pakai sorban ini. Digelar sorban ini di bawah, kan dia punya sudut ini. Diletakkan batu di tengah. Maka kepala suku tadi dipanggil, Mak Niang, Mak Hitam, Mak Utiah, Mak Anjang. Kalau di Padang itu Pak, kalau hitam kulit orang Mak Hitam. Kalau kuning Mak Niang, kalau putih Mak Utiah, kalau tinggi Mak Anjang, kalau paunju serupa ikut Mak Unju. Maka kepala suku tadi sama-sama mengangkat. Alangkah senangnya hati mereka, ya kan? Yang memberikan pendapat seperti itu anak muda. Itu Rasulullah itu Pak. Makanya Nabi itu pantas. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Akhirnya orang itu damai. Tapuang tak terserah, rambut indak putih. Karajo jadi, orang tak bercakap. Itu Rasulullah Pak. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu tausiah kita pada pagi menjelang siang ini. Kalau ada yang saya sampaikan tadi, yang salah menurut ibu-ibu dan bapak-bapak, saya mohon maaf. Lady agak maaf ambo-bu. Lai, ibu-ibu apa-apa tidak ada salah. Allah dapat kue tadi. Apa pantun lambo cik lady. Di malata jalan kagugua. Dake pasar padang luar. Sungai tanang jo bukit tinggi. Tasabui airnya jernih. Di mata di pintu ibu-ibu kamasuk.
sinan lo pintu ke keluar. Laham bola peh jo hati nan suci jo muko nan jania. Pulang lah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.